ramainya media sosial dengan tagar Save Raja Ampat itu rupanya dalam benak saya itu kait-mengkait antara peristiwa beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sekitar mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu teman saya yang bekerja di kantor konsultan itu pergi ke Sulawesi. Kebetulan ketika dia mendarat, pesawatnya mendarat, dia menjumpai rombongan. Pada waktu itu dia tidak tahu apakah itu rombongan wisatawan atau bukan. Belakangan diketahui bahwa itu adalah rombongan tenaga kerja asing Cina ya. Belakangan juga akhirnya ramai apa yang terjadi di Morowali Mandar itu, antara pekerja lokal dengan pekerja asing itu menimbulkan gesekan yang ya akhirnya ricuh begitu ya. Nah ini tentu kalau kita kaitkan dengan tuntutan Purnawirawan, terutama poin ke-4 dan 5 itu tentu kembali mengingatkan saya di awal-awal saya ngobrol di channel ini. Saya dulu sering mengklaim secara sepihak sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa ini, seolah-olah gayung bersambut ya. Kemudian para purnawirawan itu dari 8 tuntutan itu 2 diantaranya itu terkait dengan keprihatinan saya terhadap pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan itu oleh para purnawirawan menjadi perhatian yang serius ya. Meskipun nggak tahu berdasarkan kalkulasi strategis dan sebagainya, itu hanya poin 8 yang jadi skala prioritas. Tapi it's okay, kondisi praktis di lapangan seperti apa saya juga tidak tahu. Tapi saya terus terang senang dengan 2 poin itu ya, karena itu terkait langsung dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seolah-olah terabaikan hingga kini. Nah, kembali pada Save Raja Ampat yang memperoleh julukan The Last Heaven on Earth, jadi surga terakhir di bumi itu Raja Ampat. Ya, saya belum sempat ke sana, tapi sudah ramai karena di Raja Ampat itu mulai terancam eksploitasi tambang ya, tambang timah kalau tidak salah ya. Nah, ini tentu tidak lepas dari, kalau kita kembali pada frame berpikir para pendiri bangsa, bahwa kalau kita mulai dari ayat yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka saya kira Save Raja Ampat itu satu gerakan yang ya harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Tidak bisa kita dalam rangka hilirisasi itu kemudian menabrak amanah para pendiri bangsa ini. Ini yang juga jadi perhatian para ratusan purnawirawan. Saya kira mereka tidak punya ambisi politik, saya kira ya. Mengingat dari sisi usia dan sebagainya, saya kira itu betul-betul panggilan jiwa sebagai patriot bangsa itu. Mereka memperjuangkan itu, dan kita sebagai meskipun rakyat sipil tentu apa yang saya lanjutkan tadi adzan asar di masjid di kampung ini ya. Tadi ya sebagai rakyat sipil kita perlu mensupport apa yang
dijadikan keprihatinan para purnawirawan ya, karena itu sekali lagi tidak ada tendensi politik menurut saya ya, semata-mata karena panggilan jiwa keprajuritan para purnawirawan ini. Dan saya justru salut kepada para purnawirawan yang di usia yang seharusnya sudah menikmati apa yang mereka kerjakan selama bertahun-tahun itu, mereka masih harus turun menyaksikan. Ya, saya kira itu terancamnya kondisi bangsa kalau apa yang mereka perjuangkan ini kemudian gagal di tengah jalan dan proses eksploitasi itu berlangsung terus, maka yang terjadi adalah kita sebagai satu bangsa itu akan terancam. Dan ini saya kira momen Mr. Prabowo untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan para purnawirawan TNI ini ya. Karena di awal-awal pemerintahan Mr. Prabowo dulu saya sempat up and down ya, begitu apa namanya ekspektasi saya kepada Mr. Prabowo. Tapi ketika down itu kemudian perlahan-lahan naik ketika Mr. Prabowo menurut pandangan saya itu ya sepertinya mengakomodasi apa namanya tuntutan para purnawirawan TNI ini ya. Kalau seandainya Mr. Prabowo berhasil meletakkan dasar-dasar bagaimana pengelolaan negeri ini berbasis pada pasal 33, maka Mr. Prabowo minimal secara pribadi saya anggap sebagai pahlawan untuk apa namanya mengembalikan bangsa ini ke jalur yang benar. Tetapi kalau misalnya Mr. Prabowo justru mengabaikan apa yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI ini, saya sungguh khawatir bahwa kita akan sampai pada point of no return gitu ya. Kita akan melaju semakin menjauh dari apa yang dibayangkan, dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Satu-satunya jalan untuk kembali apa namanya menghormati jasa para pahlawan, jasa para pendiri bangsa ya mulai serius untuk memformat ekonomi yang disusun berdasarkan dan seterusnya. Itu artinya peran negara itu aktif untuk menyusun, bukan membiarkan sesuai dengan perkembangan yang kita tidak bisa mengendalikan. Kalau seperti itu kita akan sampai pada sekali lagi point of no return. Tapi kalau Mr. Prabowo berhasil mengembalikan format ekonomi ke arah minimal ke arah ya, mungkin ini ya sekali lagi kita sebagai rakyat akan sabar untuk apa namanya menuju proses, kalau proses itu dimulai. Tapi kalau tidak ya tentu bagaimana mau sabar waktu tidak dimulai kan gitu ya. Jadi good luck Mr. Prabowo, Anda apa namanya difasilitasi dengan apa namanya perhatian yang sangat tinggi dari para purnawirawan TNI ini. Saya kira menjadi fasilitas istimewa menurut saya bagi seorang kepala negara. Salam konstitusi.